Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Heru Prastio, yang kedua Rahman Sidik, yang ketiga Bayu Kurniawan, dan yang keempat Irfan Fergiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang supply chain management pada pabrik mie instan Indomie. Sebelum memasuki proses produksi, di sini saya akan menyebutkan bahan baku yang digunakan. Bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama meliputi tepung terigu dan tepung tapioka, sedangkan bahan baku penunjang meliputi air dan alkali. Proses produksi. Proses produksi memiliki 8 tahap dalam pabrik mie instan. Yang pertama yaitu mixing atau pencampuran. Proses pencampuran dan pengadukan material yang terdiri dari material tepung dan air alkali atau campuran antara air dan beberapa ingredient yang ditentukan, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Yang kedua yaitu pressing atau pengepresan. Di dalam mesin pengepres adonan melalui beberapa roll press, adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu slitting atau pembentukan untayan. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net, sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang tahapan yang keempat yaitu steaming atau pengukusan. Proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan istrian box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Tahapan yang kelima yaitu cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Proses pemotongan lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Tahapan yang keenam yaitu frying atau penggorengan. Proses penggorengan merupakan suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini, minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tahapan yang ketujuh yaitu cooling atau pendinginan. Ruang pendinginan mie merupakan ruang atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk mengembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Proses atau tahapan yang terakhir yaitu packing atau pengemasan. Pengemasan mie yaitu proses penyatuan dan pembungkusan mie bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah dikemas, selanjutnya mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton, seluruhnya karton akan direkatkan dan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. Ya, lanjut. Identifikasi supplier pabrik mie instan Indomie. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bekerja sama dengan beberapa pemasok atau supplier yang ditujukan untuk pengadaan bahan baku atau material dan bahan pendukung lainnya. Yang pertama, tepung terigu. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Tepung ini dipasok oleh supplier Bogasari Flour Mills Jakarta. Fungsi dari tepung terigu antara lain memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau meningkat bahan lain dan mendistribusikan secara merata,
mengikat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein yang dibutuhkan oleh manusia. Yang selanjutnya, tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras sehingga adonan mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tepung tapioka yang baik digunakan untuk membuat mie instan adalah memiliki pH 4-8 dan kadar pati 80%. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo, Lampung. Selanjutnya, air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga bahan-bahan tersebut dapat tersebar secara merata dalam adonan air. Air yang digunakan harus air bersih, baik secara kimiawi maupun mikrobiologis. Selanjutnya, alkali berfungsi untuk membuat bentuk, warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Alkali merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengantal, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Selanjutnya, mie goreng. Minyak goreng diperoleh dari Salim Infomas yang terletak di Jakarta. Selanjutnya, bumbu diperoleh dari PT Food Ingredient Development yang terletak di Cikampek. Fungsi dari bumbu yaitu untuk menambah cita rasa dan aroma pada mie instan yang lebih khas. Yang selanjutnya, karton packing. Karton packing diperoleh dari Racipack yang terletak di Jakarta dan Puri Nusa yang berada di Bandung. Fungsi dari karton packing adalah melindungi produk yang sudah siap dipasarkan ke konsumen dari unsur negatif yang dapat berpengaruh buruk atau merusak produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan, NIM 2018-012-071. Saya akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Sistem Produksi tentang SCM, yaitu singkatan dari Supply Chain Management, atau bisa disebut rantai pasok dari suatu produksi. Masuk pada pembahasan mulai dari fungsi sampai tujuan rantai pasok. Pembahasan pertama tentang pentingnya manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasok, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Dengan demikian, sebuah rantai pasok mencakup dari pemasok, perusahaan atau manufaktur, penyedia jasa, perusahaan distributor, grosir, pengecer yang mengantarkan kepada konsumen akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasok ini adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasok untuk memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat rantai pasok untuk konsumen akhir. Masuk dalam supply chain management. Di sini ada gambar rantai pasok mulai dari pemasok tepung, pemasok bumbu, sampai pemasok packaging. Saya akan jelaskan satu-satu. Mulai dari pemasok tepung, mengirimkan stok ke agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Di sini untuk pemasok bumbu sampai packaging sama, tujuannya mengirimkan stok untuk persediaan dalam pembuatan mie instan. Lanjut, setelah pemasok ini tadi, lanjut masuk ke gudang bahan baku yang fungsinya menyimpan semua pasok tepung dan bumbu yang tadi diterima dari pemasok. Lanjut dari gudang bahan baku ke pabrik produksi yang fungsinya membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Dari pabrik produksi lanjut ke lab penguji. Lab penguji ini melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap dikemas dan dipasarkan. Setelah dari lab penguji, lanjut ke pengemasan mie instan atau packaging
yang mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji lab tadi. Lanjut, setelah pengemasan baru dikirim ke distributor. Distributor ini mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Dari distributor lanjut kepada konsumen. Konsumen ini yang membeli produk mie dan mengkonsumsinya untuk diri sendiri atau dijual kembali. Sekian pembahasan dari saya. Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Irfan Fergiawan. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa pengelolaan rantai pasok bisa membuat proses produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menjadi efektif dan efisien. Perlu diketahui, dalam ekonomi global saat ini, mengembangkan rantai pasok yang efektif dan efisien adalah suatu keharusan. Karena jika diatur dengan baik dan benar, maka itu akan membawa nilai yang signifikan pada bisnis atau perusahaan. Nah, sekarang bagaimana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengelola rantai pasok agar proses produksi menjadi efektif dan efisien? Nah, yang pertama di sini adalah menjaga hubungan baik kepada para supplier. Hal ini sangat dijaga oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ketika terbentuk koneksi yang baik antara supplier dengan perusahaan, maka itu diharapkan dapat memperlancar proses produksi. Dan yang kedua adalah memahami pelanggan dan konsumen. Artinya di sini adalah PT Indofood selalu memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, misalnya ada konsumen atau pelanggan yang menginginkan Indomie rasa cabai rawit. Nah, di situ perusahaan akan berusaha untuk membuat produk tersebut demi memuaskan keinginan konsumen. Nah, yang ketiga adalah menyediakan produk dengan benar sesuai permintaan konsumen. Menyediakan produk dengan harga terjangkau dari pengaturan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang nomor 4 atau yang terakhir adalah logistik dan distribusi yang memadai. Artinya di sini harus ada kontinuitas atau kelanjutan suplai yang baik itu jumlah maupun mutu, serta biaya transportasi yang efisien dan ketepatan waktu dalam pendistribusian produk. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam teks kalimat dan pengucapan, kami mohon maaf. Saya Bayu Kurniawan mengucapkan terima kasih dan salam. Saya Rahman Sidik mengucapkan terima kasih dan salam. Saya Hero Prastio mengucapkan terima kasih dan salam. Saya Irfan Fergiawan mengucapkan terima kasih dan salam.